Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, kekuatan dan bisa memberikan kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu. Oke. Salam dan salam lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yang berjudul Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita itu sering menghadapi berbagai masalah seperti konflik teman, masalah keluarga, cemas akan konflik cita-cita masa depan. Jadi sekarang biasanya anak-anak itu dengan diberi tugas, dia merasa beban sampai itu bisa menimbulkan orang itu rasa tidak semangat dalam hidup. Nah, di tengah berbagai tantangan yang terjadi saat ini, kita itu memerlukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan kita meyakini, dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan merasa cemas, kita tidak akan merasa sendirian, kita tidak akan mudah menyerah. Karena seorang yang mempercayai Allah, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita dimanapun kita berada, maka dia tidak akan mengalami hal tersebut. Apa sebenarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian ada dengar? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, anak-anak. Saya yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang ada di surga. Benar sekali. Ada lagi? Yang lagi? Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah itu ada. Nah, percaya bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu hanya Tuhan yang patut kita sembah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita meyakini bahwa Allah yang Maha Esa, yaitu pencipta alam semesta, dan Dia itu satu-satunya yang berhak kita sembah. Nah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa hanya kita simpan di dalam hati saja, akan tetapi bisa dengan perbuatan kita, perilaku, ucapan yang dimana dengan orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berkata kotor karena jika dia beriman kepada Allah maka dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga perilakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan menambah keimanannya.
bangunan yang kuat tidak mungkin memiliki fondasi yang kuat. Dia harus memiliki fondasi yang kuat juga. Seperti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman yang kuat, memiliki fondasi yang kuat, maka kita itu tidak akan gampang goyah dengan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Karena ketika seorang memiliki iman yang kuat, maka ia memiliki arah hidup yang lebih jelas. Jika dia mempunyai masalah, dia bisa mengatasinya, dia bisa bersabar dengan masalah-masalah atau musibah yang terjadi kepadanya. Karena orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani seorang, membebani umatnya, membebani hambanya itu melebihi kapasitas yang dimiliki oleh hamba tersebut. Oke? Misalnya, kalau kita itu dengar dalam suatu hal, orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia akan gampang menyerah. Dia akan mudah putus asa sampai mungkin dia bisa mengakhiri hidupnya. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jika gagal dalam sekolah dia akan tetap berusaha. Oke? Karena dia percaya bahwa Allah itu memiliki rencana yang lebih baik daripada apa yang direncanakan oleh dirinya. Nah, dengan demikian yang setelah saya jelaskan tadi, salah satu manfaat terbesar kita apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan ingat Allah maka hati kita akan menjadi tenteram. Karena ketika kita beriman kepada Allah, seperti yang saya sebutkan di awal, Allah itu tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu menyerahkan diri kepadanya. Orang-orang yang tidak pernah menghilangkan Allah daripada hatinya, Allah akan selalu bersama orang tersebut. Kadang-kadang maka dengan demikian cara kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melaksanakan sholat tepat waktu, kita memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita bergaul dengan teman-teman kita yang lebih baik, kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang merugikan, dan kita seperti sekarang menuntut ilmu agama. Ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan, insya Allah keimanan kita itu bisa bertambah dan bisa kuat. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita itu bisa dapat pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan fondasi kita dalam kehidupan. Iman yang kuat itu bisa menenangkan hati dan bisa menguatkan langkah kita untuk terus hidup di muka bumi ini ya. Ini ya. Nah, Bapak mengajak kita semua untuk terus menjaga dan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita itu menjadi lebih bermakna, terarah dan penuh berkah. Mungkin sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena semua kebenaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.